Pemerintah telah resmi melarang media sosial TikTok Shop untuk berjualan. Hal ini disambut baik para pedagang yang berada di pusat grosir Tanah Abang, Jakarta. Pedagang berharap kebijakan tersebut dapat mengembalikan pembeli pasar Tanah Abang yang kini sepi pembeli. TikTok Shop ditutup ya, Bu? Nah, setuju nggak ditutup? Nggak, kunaon, Bu? Murah. Jadi pemerintah salah tutup. Menurut pemerintah, TikTok Shop ini banyak menyediakan produk-produk dari negara lain, terutama dari negara asalnya TikTok. Dengar-dengar lebih murah daripada usaha UMKM kita, makanya pemerintah memutuskan untuk menutupnya. Saya mau salah satu dari ibu-ibu perwakilan ada yang ngasih testimoni soal penutupan TikTok Shop ini, nanti kita kirim ke Menteri Perdagangan. Untuk kita yang usaha kecil ini kan biasanya cari bahan baku itu dari harga yang paling murah yang kita ambil. Nah, kayak TikTok Shop itu membantu untuk kita dapat harga yang lebih murah gitu. Ongkos kirim juga dikurangi gitu. Kalau jumlahnya banyak gitu. Tolong hapus TikTok Shop, tolong Pak, TikTok ditutup Pak, kembalikan Tanah Abang yang dulu. Ini gua lihat dan dengar langsung di lapangan, bareng Pak Menkop UKM Teten Mas Duki, mendengar protes salah satu pedagang di Tanah Abang yang mengaku merugi. Dulu bisa kantongi 20 juta per hari, sekarang jauh, untuk dapat 2 juta sehari aja susah nyarinya. Saya sepenuhnya yakin fenomena ini juga terjadi di belahan daerah lain, terutama pasar tradisional. Ketika semua usaha sudah dilakukan seperti banting harga, tapi tetap tidak berguna. Karena harga yang ditawarkan di platform digital tersebut sangat murah dibandingkan harga pasar. Kemarin juga saya melihat harga sabun Rp2.000. Coba apalagi yang dijual begitu murah. Sembako juga ada yang jual, dan yang bikin nyesek, orang yang punya popularitas memanfaatkan situasi ini. Pedagang, adaptasi dong biar gak ketinggalan. Saya melihat langsung beberapa penjual mencoba adaptasi, tapi realitanya tidak seindah yang dibayangkan. Ini bukan masalah adaptasi, seperti kata Pak Menteri Teten. Pentingnya perlindungan terhadap ekonomi domestik, termasuk bagi para pelaku UMKM, salah satunya melalui keberpihakan regulasi di bidang transformasi digital. Dan kesadaran dari artis dan influencer untuk tidak memasarkan produk dari luar yang secara nyata menumbangkan UMKM lokal. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Guys, udah pada tahu kan kalau TikTok Shop resmi ditutup sore kemarin? Nah, sebelum benar-benar ditutup, banyak seller yang melakukan live jualan sambil berpamitan nih. Tapi, live di detik-detik terakhir sebelum penutupan ini terasa berbeda. Jika biasanya dilakukan dengan penuh semangat, live jualan kali ini dipenuhi tangis kesedihan para seller. Kehadiran TikTok Shop sedikit banyak membantu seller-seller kecil untuk bangkit, terlebih saat pandemi COVID-19 kemarin. Banyak seller yang menggantungkan bisnisnya di TikTok Shop. Penutupan ini tentu saja merugikan mereka. Mau nggak mau, mereka harus berjuang dari awal lagi di e-commerce lain. Penutupan TikTok Shop dilakukan setelah pemerintah melarang jual beli online melalui media sosial, termasuk TikTok. Larangan ini diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Sekarang, fitur keranjang coding udah nggak ada lagi guys. Tab khusus TikTok Shop juga udah hilang di aplikasi. Meskipun begitu, masih ada kok seller yang melakukan live di TikTok untuk promosi. Tapi, mereka bakal ngarahin pembelinya buat klik tautan di bio mereka. Dengan begitu, pembeli bisa check out melalui e-commerce lain atau via WhatsApp. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Sedih juga nggak TikTok Shop ditutup? Bu, kan lagi viral nih, katanya TikTok mau ditutup. Gimana nih tanggapannya? TikTok ditutup, tanggapan saya. Setahu saya, selama saya dagang ya, sejak tahun saya nikah tahun 97, mulai dagang tahun 2000, ini 20 tahun saya dagang emang ada masa-masa sepinya. 6 bulan rame, 6 bulan sepi. 3 bulan mau lebaran, 3 bulan mau puasa, itu rame. Setelah itu agak merata jalan-jalan di tempat. Jadi kalau sekarang dikatakan TikTok, kata saya sih enggak. Malah sekarang menurut saya malah dapat dari TikTok yang datang belanja dari offline. Jadi nambah pelanggan saya. Gitu. Gimana strateginya biar rame lagi, Kak? Ya, kita harus ikutin zaman sih, zaman sekarang. Kalau misalkan
harus online, kita juga harus berkembang ke ranah online. Kita juga punya offline, kita juga harus berkembang di offline. Menurut aku juga online ini membantu banget sih, karena kan kita jadinya memasarkan marketing kita di online di TikTok. Nah, dimana orang yang nggak tahu kita jadi tahu kita, otomatis jadi datang ke toko kita, belanja ke kita, yang belanja bal-balan, yang belanja grosiran. Jadi daripada sibuk ngeluh pasaran sepi, mending kita bebenah aja gimana caranya biar kita bisa berkembang. Itu sih. Jadi setuju nggak nih Kak, gara-gara online offline jadi sepi? Kalau aku sih nggak setuju. Kalau kakak Kak? Kalau aku sih nggak setuju juga. Kan aku nggak setuju karena selama ini aku alhamdulillah sih di waktu dulu juga nggak ada online juga saya tetap ramai kok. Strategi produknya berarti harus diperbaharui ya. Iya. Benar, kita kalau yang namanya berdagang itu nggak di zona nyaman aja nih, kita harus tetap berkembang, ngelihat orang ada online kita ikutin. Alhamdulillah kita juga punya offline dan online. Jadi kita tuh ada toko offline-nya di Ruko Blok F nomor 10 di Blok A nomor 128 Blok B ya, ada lantai LC. Datang aja yang nggak mau online, datanglah ke offline saya. Saya juga ada offline, udah 20 tahun dagangnya di sini. Amanah ya Bu Haji? Ya amanah, insya Allah ya. amanah.